Haleluya! Kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita punya keyakinan di dalam hati kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang kita terima akan menuntun hidup kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan. Hari ini saya memberikan judul renungan firman Tuhan adalah menang, meraih berkat. Menang, meraih berkat. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana supaya menang melawan pencobaan dan meraih berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara bisa membacanya di dalam kitab Matius 4 ayat 1 sampai 11. Dengan judul perikop, Setan mencobai Yesus di dalam versi New King James Version. Saya akan membaca lebih dahulu Matius 4 ayat 1 sampai 2. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Pada saat itu, Yesus ada di dunia menjadi manusia, dan setelah berpuasa 40 hari, dia juga merasa lapar sama seperti kita. Seseorang yang mempunyai kebutuhan mendesak sangat mudah sekali tergoda oleh segala sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhannya dengan cepat. Tapi cepat atau lambat akan menjerumuskannya dalam berbagai-bagai masalah. Saat Yesus merasa lapar, Matius 4 ayat 3 dan 4, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Bisa dibaca juga di dalam Ulangan 8 ayat 3. Iblis ingin Yesus melakukan sesuatu di luar kehendak Bapa. Hal pertama, kita belajar dari Tuhan Yesus. Yesus menekankan bahwa percaya dan taat kepada firman-Lah yang membuat kita hidup. Bukan hanya hidup, tetapi menang dan dapat meraih berkat Tuhan. Tidak ada yang salah dengan mujizat batu menjadi roti. Tapi bukan hanya makanan yang membuat kita hidup, melainkan percaya kepada firman atau perkataan Tuhanlah yang membuat kita bertahan hidup, bahkan menang dan menikmati berkat. Seringkali kita tergoda untuk segera memenuhi semua keinginan kita, tapi dengan cara yang tidak benar. Kita lupa untuk percaya kepada firman dan melakukan segala sesuatu sejalan dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, kita semua perlu mengenal firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Hal kedua yang kita belajar dari Yesus, jangan suka menguji kebesaran dan kekuatan Tuhan dengan mencari masalah. Matius 4 ayat 5-7 dikatakan, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis,
Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis berkata, ada tertulis, malaikat akan menatang, artinya mengangkat, membawa di telapak tangan dengan hati-hati. Semua orang-orang yang hidup melekat kepada Tuhan. Dan memang tertulis di Perjanjian Lama di Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Tetapi Yesus menjawab pula, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi, Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah kebenaran bahwa Tuhan selalu menopang dan mengangkat kita saat kita menghadapi berbagai masalah yang datang dalam hidup kita, tetapi bukan kepada orang-orang yang suka mendatangi dan mencari-cari masalah, lalu dengan sombong, pamer kuasa supaya diakui semua orang, dan berkata, bisa juga di dalam hati, meskipun aku melakukan ini dan itu, Tuhan pasti tolong. Padahal jelas sekali yang dilakukan bertentangan dengan firman Tuhan. Hal ketiga yang kita belajar dari Yesus, perkataan Yesus, jangan tergiur dengan tawaran menarik tetapi menyesatkan yang timbul di dalam hati. Matius 4 ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10 dikatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saat kita mengikuti keinginan jahat dan tidak benar, itu sama saja dengan kita menganggap iblis sebagai Tuhan. Artinya memberikan hidup kita untuk dikendalikan oleh iblis, yang pada akhirnya membawa kepada kehancuran. Oleh sebab itu, mari kita selalu berjaga-jaga dan waspada. Ketika kita saat ini atau suatu saat diperhadapkan pada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, lalu muncul berbagai ide, gagasan, saran, atau keinginan untuk mengambil jalan pintas, sadarlah bahwa iblis sedang menggoda kita supaya tidak lagi percaya kepada kuasa dan pertolongan Tuhan. Iblis mau kita hancur dan kalah. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang Yesus serukan kepada iblis, enyahlah iblis. Aku hanya mau menuruti kehendak Tuhan. Tolak semua tawaran iblis dengan keteguhan hati dan terus-menerus. Maka dikatakan Matius 4 ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Melayani di situ berarti memperhatikan, menolong, menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Dengan segera Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan melihat pertolongan Tuhan jika kita berhasil melawan dan mengusir si iblis. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ketika kita menang, percayalah, kita akan mulai dengan jelas melihat, bahkan merasakan pertolongan dan juga berkat-berkat yang sudah disediakan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang kami terima pada hari ini. Biarlah itu menjadi bekal dalam kehidupan kami, memimpin langkah-langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.